Ya, oke, ini adalah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Para anggota kultus iblis menjadi terkejut saat melihat lengan Echidna berubah dan mulai menyerang mereka semua. Seseorang bahkan berkata, menghindar. Tapi sayangnya itu sudah terlambat karena Echidna sudah bersiap dengan serangan sihir di tangannya. Dengan itu pula salah satu dari anggota kultus iblis pun mulai tumbang. Tapi nampaknya mereka juga belum putus asa. Mereka yang tersisa mulai menyerang Kang Wu. Dan lagi-lagi rencana mereka gagal karena ternyata Kang Wu yang mereka anggap lemah lebih kuat dari setiap orang yang menyerang Kang Wu. Walaupun mereka menyerang Kang Wu secara bersama-sama menggunakan sebuah senjata yang nampak seperti rantai, Kang Wu masih bisa menghindari dan bahkan memberikan serangan balasan. Karena putus asa, salah satu dari mereka pun bahkan berusaha untuk menangkap Hansol dan menjadikannya Sandra. Tapi lagi-lagi rencana mereka gagal berkat kerjasama antara Echidna dan juga Kang Wu. Hansol berhasil diselamatkan. Tidak sampai di situ, Hansol juga memberikan dukungan dengan memberikan buff kepada Kang Wu. Bahkan energi iblis Kang Wu meningkat 2 poin. Itu adalah hal yang menakjubkan karena efek buff yang diberikan oleh Hansol merupakan efek cahaya, tetapi energi iblisnya malah meningkat 2 poin. Dengan itu Kang Wu lebih leluasa dan lebih mudah melawan 9 orang anggota kultus iblis yang tersisa. Dari pertarungan tersebut, 1 orang lagi mulai tumbang. Dan walaupun mereka bersama-sama menyerang Kang Wu, itu masih belum berhasil untuk menyakitinya. Dan saat itulah mereka sadar jika informasi yang mereka dapatkan jika Kang Wu hanyalah pemula yang berlindung kepada Yongju adalah salah. Seseorang pun berkata, kita harus mundur, informasi yang kita terima salah. Kita harus memberikan informasi tersebut kepada Kardinal. Jika tidak, semua rencana yang telah disusun akan berantakan. 8 orang tersisa pun berusaha untuk melarikan diri. Tapi sebelum itu, Kang Wu pun memerintahkan Echidna untuk menghadang mereka. Dan dengan menggunakan sihirnya, Echidna pun membuat sebuah tembok yang sangat besar. Para anggota kultus iblis yang berusaha melarikan diri pun mulai terhenti. Tapi setelahnya, Kang Wu juga menggunakan salah satu otoritasnya dan dengan itu, bam! Tanah pun terbelah 2. Anggota kultus iblis mulai terjatuh. Dan yang lebih menyakitkan adalah karena di dalamnya ada sebuah duri yang terbuat dari energi iblis Kang Wu. Dari 8 yang terjatuh, 4 tewas, adapun 4 lainnya terluka parah. Kang Wu pun mulai mendekati mereka. Ia pun membangunkan salah satu yang terluka parah dan berkata, siapa yang menyuruhmu? Awalnya ia tidak ingin membuka mulutnya, tapi dengan siksaan yang Kang Wu berikan, ia pun mulai bersuara. Itu adalah be. Tapi sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, salah seorang yang masih selamat melakukan serangan bukan kepada Kang Wu tapi kepada sosok anggota kultus iblis yang ingin buka mulut. Dengan itu ia pun mati. Belum selesai sampai di situ, ia juga mulai meledakkan dirinya sambil berkata, hidup kultus iblis, dan bam, seluruh anggota kultus iblis pun mati karena efek ledakan tersebut. Kang Wu nampak kesal karena pada akhirnya ia tidak bisa mengetahui siapakah dalang dari insiden tersebut. Di sisi lain, di salah satu markas kultus iblis, Kardinal atau Baek Kang Hyun mendapatkan informasi jika 10 bayangan yang ia kirim telah gagal. Tentunya itu membuatnya terkejut. Lalu ia pun berkata, apa? Mereka gagal? Apakah ada Cho Yongju di sana? Dan orang yang memberikan laporan pun menjawab, ya, mungkin saja. 10 bayangan merupakan kelompok elit, jadi mereka mengira jika Cho Yongju dan beberapa anggota guild mawar yang membereskan mereka itu adalah kehilangan yang besar. Dan Kardinal kembali bertanya, jadi ada berapa fragmen celah yang kalian dapatkan? Dan orang tersebut pun menjawab 30%.
Tidak buruk, jawab Kardinal. Ia masih bersikap tenang karena ia yakin batu iblis yang ia tanamkan pada monster tidak akan pernah ditemukan. 10 hari kemudian, Kardinal nampak kesal karena tiba-tiba fragmen celah ataupun batu iblis yang mereka tanamkan jumlahnya menyusut dengan cepat, seolah-olah ada detektor untuk menemukan batu iblis tersebut. Dan jika dilanjutkan, tentunya rencananya akan gagal. Dengan penuh kemarahan ia pun berkata, batalkan rencananya, kita ubah ke rencana B. Tapi salah seorang pendeta sedikit menolak dan berkata, Kardinal, tapi itu terlalu berbahaya. Anggota kultus di Korea tidak lebih besar daripada di Cina maupun Jepang. Lebih baik Anda pertimbangkan lagi. Tapi Kardinal malah lebih kesal. Ia pun mencekik pendeta tersebut sampai mati dan mulai memerintahkan seluruh anggotanya untuk bergerak pada rencana B. Di sisi lain, Kang Wu nampak senang. Hanya dalam 10 hari ia telah mendapatkan 10 batu iblis. Padahal sebelumnya hampir 2 minggu ia mencari bersama Guild Red Rose tapi tidak mendapatkan 1 batu iblis pun. Semua itu berkat Kim Si-hon. Dengan itu pula energi iblisnya melonjak pesat hampir mencapai poin 90. Kang Wu bahkan bergumam dalam dirinya, para anggota kultus iblis itu pasti mereka saat ini sedang merasa kesal karena tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan olehnya. Dan karena telah selesai berburu, Kang Wu dan juga Si-hon pun memutuskan untuk kembali. Di dalam perjalanan, tiba-tiba Si-hon mendapatkan sebuah notifikasi pada sistemnya. Wajahnya bahkan mengeras. Tapi sebelum Kang Wu bertanya informasi terkait notifikasi tersebut, tiba-tiba Yongju menelepon. Ia nampak panik dan bahkan langsung menyuruh Kang Wu untuk pergi ke tempat dirinya berada. Tentu saja Kang Wu masih bingung. Ia pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Tolong jelaskan padaku. Yongju pun mulai menjelaskan jika tiba-tiba dungeon muncul. Tidak sampai di situ, ada sebuah celah juga yang mengeluarkan energi iblis. Lalu mereka yang terkena energi iblis tersebut mulai berubah menjadi monster. Lalu Kang Wu juga bertanya kepada Si-hon terkait notifikasi yang ia terima. Dan Si-hon pun menjawab jika ia mendapatkan notifikasi bahwa fragmen celah membesar dan ia diperintahkan untuk menghentikannya. Dari sanalah Kang Wu mulai mengumpulkan beberapa informasi. Pertama, tiba-tiba celah ataupun dungeon muncul di kota. Lalu orang-orang yang terkena energi iblis berubah menjadi monster. Dan yang ketiga, fragmen celah yang membesar. Dari ketiga clue tersebut, Kang Wu pun mendapat kesimpulan jika itu semua ulah kultus iblis karena rencana mereka digagalkan oleh Kang Wu yang mengumpulkan batu iblis dari para monster. Mereka pun mengambil tindakan ekstrim untuk menjadikan manusia sebagai monster dan mendapatkan batu iblis dari mereka. Tentunya itu membuat Kang Wu sangat kesal. Ia pun memerintahkan Si-hon untuk bergegas cepat pergi ke tempat di mana Yongju berada. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.